Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Kita berharap dan memohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ketiga daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Artinya keinginan yang cepat, himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kuat dan kencangnya itu keinginan kita, kada akan bisa merubik atau menembus pagar-pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah, artinya kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita ada mempunyai cita-cita, ada mempunyai keinginan. Keinginan kita itu ada lemah, ada kuat. Kalaunya lemah keinginan kita, habis hanya sampai keinginan itu. Kada tapi hendak juga. Hendak aja cuma kada tapi hendak. Nah, itu ngarannya keinginannya lemah. Nah, keinginan yang kuat disebut dengan quwwatul azimah. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Satu, al-kasbu, usaha. Nah, kita kapingin benar, hendak benar lawan sesuatu. Hendak benar kita jadi orang sugih. Hendak benar jadi orang alim.
hendak benar jadi orang saleh. Lalu dari keinginan kehendak yang kuat itu timbullah usaha. Nah, timbul usaha. Bagi yang hendak sugih lalu inya bahimat usaha mencari rezeki. Bagi yang keinginan kuat hendak jadi orang alim, usaha bahimat mengaji ke situ kamari memperbanyak ilmu. Bagi orang yang punya keinginan kuat hendak jadi orang salih, macam-macam amalan diamalkannya. Quran, tahajud, salawat, macam-macam supaya jadi orang saleh. Nah, itu ngarannya adalah usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan yang kuat di dalam diri kita itu bisa menimbulkan juga doa. Nah, doa. Ini keinginan ini luar biasa di dalam hati menggebu-gebu. Akhirnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak jadi kainina. Hamba hendak jadi orang ini nah. Hamba hendak jadi itu nah. Kenapa maka berdoa itu inya? Karena kada tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Kada tahan lagi menyandang sampai meminta lawan Allah. Lalunya berdoa. Nah, yang ketiga, dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajjuh. Nah, tawajjuh. Tawajjuh ini apabila dari orang salih ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu. Nah, ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajuhkannya menjadi emas. Jadi emas batu itu. Jadi emas. Duit, daun. Daun itu diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit. Lalu tawajuhnya luar biasa kepada itu. Daun dibuka jadi duit. Amun ini orang salih ngarannya karamat orang wali ini. Amun itu orang-orang fasik ngarannya istidraj lanjuran. Orang dahulu mengambil handayang. Nah, handayang beteng ponyur. Lalu ditawajuhnya jadi buhaya. Jadi buhaya. Kenapa bisa jadi buaya? Maka handayang nyiur. Karena ini orang punya keinginan kuat di dalam hatinya supaya jadi buaya, lalu timbul tawajuh yang kuat, nah jadi buaya. Nah, jadi 3 macam itu usaha tadi, doa atau tawajuh itu berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati kita. Nah, kekuatan cita-cita di dalam hati kita yang menimbulkan usaha atau menimbulkan doa atau menimbulkan tawajuh tadi. La yahsulu kullun minha idza aradal aqdar. Semuanya itu kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Bila mana berlawanan dengan takdir Allah. Cita-citanya kuat, hendak jadi orang sugih. Lalu inya berusaha, macam-macam buka usaha. Kalau takdirnya orang ini jadi miskin, usahanya selalu gagal. Kayak apa aja kuatnya keinginan kita, kayak apa aja usaha kita itu banyaknya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau sudah kita ditakdirkan jadi orang miskin, kada kawa. Usaha apa aja dijalankan, kada mau cocok, kada mau berhasil.
siang malam buka usaha, macam-macam cabang usaha, nya kehendakan jadi orang sugih kada kawa. Kalau kada didukung, diperintah, disesuaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu maksud tadi, sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Doa, cita-cita nang kuat di dalam hati, akhirnya berdoa, saling panjangan doa, tetangis-tangis berdoa. Tapi kalau takdir kada mendukung, doa kada akan jadi apa-apa. Doa kada akan diterima, doa kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Kita ditakdirakan sakit, semalaman kita berdoa supaya sehat, kan mau kabul doa, karena takdir sudah berdahulu. Belum kita berdoa sudah ada takdir kita sakit. Jadi doa kita kayak apapun hebatnya, walaupun doa dari nabi, doa dari wali, ismul a'zam macam-macam dibaca, kada mau berhasil kalau itu sudah bertentangan dengan takdir Allah. Bagaimanapun hebatnya, kencangnya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah Ta'ala itu. Nah, tawajuh kayak itu juga. Tawajuh. Kayak apapun orang mentawajuhkan sesuatu, dia giling-giling batu berjam-jam kada jadi emas juga, padas tangan. Nah, kalau takdirnya kada ada. Nah, kalau nang takdirnya memang jadi, beberapa japa aja ditawajuhnya itu batu jadi emas. Jadi usaha, doa, tawajuh, la yahsulu kullun minha, tidaklah berhasil seluruhnya itu idza aradal aqdar, bila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa usaha, doa, tawajuh tadi kada berhasil bila berlawanan dengan takdir? Li'annaha min jumlatil asbab. Karena itu usaha, doa, tawajuh itu termasuk bagian daripada asbab itu, bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, asbab itu kada memberi bekas. Nah, asbab memang kada memberi bekas. Doa misal, kita berdoa kabul, pandirannya bana aja kabul tuh, kisahnya kabul, padahal memang takdir Tuhan. Memang takdir Tuhan. Kalau asbab itu kada memberi bekas napa-napa, doa kah, usaha kah, tawajuh kah, ngarannya gin sebab, dan sebab itu kada memberi bekas. Pas berdoa aja kabul, kadanya doanya takdir sudah berdahulu bertunggu. Takdir sudah berdahulu menunggui. Kalau kisahnya doa nang kabul, padahal kada. Doa itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athiru, sebab itu kada memberi bekas. Kalau sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Nah, dari satu sisi atau beberapa sisi, sebab itu bisa dicontohkan dengan khadam. Khadam. As-sabab khadamul aqdar. Sebab itu adalah merupakan pembantu takdir. Sebab itu pembantunya takdir. Nangaran pembantu apa kekuatannya ada? Pembantu musibati lambung, mun patuarannya kada mengijinakan kada kawa. Pembantu kada daya. Berangkat, bulik, angkat ini, angkat, turunakan ini, turun. Pembantu. Nah, as-sabab itu khadamul aqdar, khadamnya takdir. Dan nangaran khadam ini diupah.
Bila baik diganjar pahala, bila jahat diganjar dosa. Nah, jadi itulah adanya sebab ini hanya untuk menimbulkan ganjaran. Kalau mempengaruhi sebab kada ada sama sekali. Kada ada mempengaruhi apa-apa. Cuma hanya maulah upah, maulah ganjaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Faman ya'taqada annal asbab tu'athir fahuwa kafir. Siapa yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa asbab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mengiktikadkan di dalam hati artinya meyakini bahwa sebab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mbahku doakannya lo gila aja. Kehati-hatinya kah itu, makanya doa aku lo gila. Kayak doa itu menggila-akan inya sampai ke dalam hati inya meyakini bahwa gara-gara doa inya jadi gila. Nah, ini kafir. Karena menganggap doa itu memberi bekas, padahal doa bagian daripada sebab. Wa man ya'taqada annal asbab tu'assiru biquwwatin ja'alaha Allah biha fa huwa fasik. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya, maka dia orang fasik. Ujarnya, sebab itu kada memberi bekas. Cuma di dalam sebab itu ada kekuatan yang diandak Allah, akhirnya memberi bekas. Nah, ini fasik. Contohnya lagi pisau itu kada melukai jarinya. Tetapi karena di pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah di situ, lalu pisau itu jadi melukai. Nah, ini orang fasik ngarannya kalau i'tikad seperti itu. Wa man ya'taqada annal asbab la tu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdah lakin mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Dan siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata. Tetapi apabila ada sebab maka ada musabbab, maka itu orang namanya jahil. Itu orang ngarannya jahil. Ujarnya, sebab itu kada memberi bekas. Nang memberi bekas itu Allah wahdah, Allah semata. Tetapi jaranya bila ada sebab ada musabbab. Nah, ini orang jahil. Api itu kada membakar. Nang membakar itu jaranya adalah Allah. Kalau api itu kada memberi bekas, nang memberi bekas itu Allah. Tetapi jadi bila tagatuk api pasti luyuh. Nah, itu orang jahil ngarannya. Ini orang jahil. Banyaknya orang yang dibakar api kada luyuh. Nabi Ibrahim contohnya. Karena api dalam api kada sing luyuhan, kedinginan lagi sidin. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebab belum tentu ada musabbab. Wa man i'taqada annal asbab la tu'athir wal mu'athir huwallahu wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muwahhid. Siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, adanya sebab belum tentu adanya musabbab, maka itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Nang memberi bekas itu adalah Allah. Sebab kada memberi bekas. Oleh karena itu ada sebab belum tentu ada musabbab.
Tagatuk api belum tentu luyo, tagatuk pisau belum tentu luka, karena itu kadang memberi bekas. Nama memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi termasuk di antara sebab tadi adalah al-kasbu, usaha. Usaha itu sebab. Yang kedua doa, doa itu sebab. Yang ketiga tawajjuh, tawajjuh itu pun ngarannya sebab. Oleh karena itu banyak usaha kita nang kada berhasil, banyak doa kita nang kada terwujud, banyak tawajjuh orang-orang nang gagal. Kenapa? Karena bertentangan, kada didukung oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam masalah usaha tadi, manusia terbagi 4 golongan dalam usaha. Yang pertama, mayyarar rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi. Ada orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usaha. Ini meyakini rezeki itu dari Allah dan dari usahanya. Gabungan dua itu datanglah rezeki. Bahwa musyrik, maka ini orang ngarannya musyrik, menyekutukan Allah. Bujurai rezeki daripada Allah, mau kada berusaha mana datang duit. Nah, itu orang musyrik itu kada boleh dietikatkan dalam hati. Tahu rezeki daripada Tuhan, mau kada buka toko mana datang duit. Dia orang Tuhan rajin itu. Kemudian menasihati anak kada tahu salah seorangnya, nasihat nang salah, anak dilajari syirik. Mayyara rizqa minallah ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrik. Yang kedua, mayyara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayyu'tihi amla fahuwa syakkun munafik. Orang yang melihat atau meyakini rezeki dari Allah, dia sudah tahu rezeki dari Allah, kada daripada yang lain. Rezeki dari Allah. Cuma inya kada tahu, aku ini diberi Tuhan kah kada kah? Bujur aja rezeki dari Allah. Cuma aku ini adakah jatah kada adakah? Nah, ini orang munafik karannya. Yang ketiga, mayyara rizqa minallah wa la yuaddi haqqah aw ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa fasik. Orang yang mengetikatkan bahwa rezeki itu semata-mata daripada Allah, tetapi dia kadang menunaikan hak hartanya, atau dia maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya, bahwa fasik, maka ini orang fasik ngarannya. Bujur ya, hatinya bulat, rezeki dari Allah bukan dari yang lain-lain, tapi usahanya ramak rompuk, haram ia jua, nang halal mau jua, usahanya berdusta mau jua, zakat memotong mau jua. Nah, ini orang fasik ngarannya. Yang keempat, mayyara rizqa minallah wahdah wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajlil kasbi fahuwa mu'minun mukhlis. Orang yang mengetikatkan bahwa rezeki dari Allah semata dan dia mengeluarkan haknya dan dia tidak maksiat kepada Allah karena usahanya, maka itulah orang mukmin yang mukhlis, yang murni ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
beliau mengkhabarkan tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ujar Nabi, iman itu adalah kamu beriman dengan Allah. Allah mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nang nyaman kayak itu aja. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah nang suci, nang diciptakan Allah, jumlahnya hanya Allah nang tahu berapa. Kita hanya wajib tahu 10. Wa kutubihi, wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab yang diutus ke dunia banyak, cuma kita wajib tahu 4. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, kita wajib beriman. Rasul Allah banyak, cuma kita nang wajib tahu 25 orang. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi, baik takdir itu takdir kebaikan atau takdir yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh para ulama dijelaskan bahwa kita beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Kita beriman dengan takdir Allah, beriman dengan takdir, percaya dengan takdir, itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya tabaqan li ilmillahil azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Apakah napa kanang kejadian nih? Baik diri kita, baik orang lain, baik alam semesta, apapun kejadian ini itu sesuai dengan apa yang diketahui Allah. Sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah pada masa azali. Sedikit pun kadada sesuatu yang kada sepengetahuan Allah. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah. Nah, yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibad kullaha min khairin wa syarrin wa iman wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, baik jahat, iman dan kafir. Iman, kafir, baik, jahat, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, kita wajib di dalam hati mengetikatkan itu. Innallaha khalaqal khaira wasyarr, Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tuba liman khuliqa lil khair, untung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Allah ada maulah surga, Allah ada maulah neraka. Kedua-duanya ulahan Tuhan. Allah menciptakan manusia, ada yang diciptanya untuk menghuni surga, ada yang dicipta untuk menghuni neraka. Ujar Nabi, tuba liman khuliqa lil khair, beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan. Sembahyang mudah, beribadat mudah, menuntut ilmu lancar, nang haram-haram mudah menjauhi. Ini tuba, beruntung orang seperti ini, karena diciptakan Tuhan untuk kebaikan.
Yang ketiga, yajibu alaika an tu'mina, wajib engkau beriman annama qaddarahullah fi azalihi la budda min wuku'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuku'uhu. Wajib engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Dan yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Itu yang ketiga, yang wajib kita percayai, kita i'tikadkan di dalam hati kita, bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Apa yang ditakdirkan Allah itu ampun kita. Apa yang ditakdirkan Allah itu jatah kita. Mau kada mau pasti mendatangi kita. Mun kita kada hendak mendatangi, inyan datangi. Inyan datangi. Ada orang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi Nabi kurma. Nah kurma jenabi ini ampun ikam. Kurma ini jenabi. Jaka ikam kata datang jenabi, kurmanya datangi ikam ke rumah. Jaka ikam jenabi kata datang ke sini, kurmanya nang datang ke rumah ikam karena ini ampun ikam kurma ini. Sesuatu yang ditakdirkan Tuhan itu bukan ampun kita. Nangapa? Karena bukan ampun kita, jatah kita mustahil jadi milik kita. Mustahil jadi milik kita. Mesti beambung kita hendak minta, kada kawa. Amun itu kada ampun kita. Iya nang tadi kita berusaha, kita berdoa, amun nang diminta ini kada ampun kita kayak apa? Peminta ampun kita belum minta diberi Tuhan. Nang sulit ini kita minta nang kada ampun kita, lalu kada kabul doa itu. Jadi wajib kita beriman annama qaddarahullah bi azalihi, sesuatu yang Allah takdirkan pada azalnya la budda mi wuqu'ihi, tidak boleh tidak atau pasti terjadi. Wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuquhu, dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan mustahil terjadi. Rasulullah SAW menasihati kita, khususnya sidin menasihati orang-orang yang tamak, orang-orang yang di dalam hatinya menggebu-gebu mengepung dunia. Ujar Nabi, ajmilu fit talab. Ujar Nabi, ajmilu fit talab artinya apa? Elok-eloklah mencari rezeki itu. Baik-baik mencari rezeki itu. Kenapa sebabnya? Karena ampun ikam tuh pasti tak ikam juga. Amun tuh memang ampun ikam, tak ikam juga datangnya. Amunnya kada betah dapat. Karena tuh kada ampun ikam. Jadi bercari bujur-bujur nang halal, aturan Allah ke ini, aturan agama, turuti itu. Nah, turuti itu. Karena kalau itu memang ampuni kamu, pasti sampai kepada engkau. Doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ini doa yang sangat pendek tetapi mantap. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Artinya apa? Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menoleh artinya. Ya Allah, palingkan hatiku. Jangan menoleh, jangan menghendaki, jangan mengingini. Ma sarabtahu anni, sesuatu yang memang bukan jatahku. Jadi amun itu tuh kada ada jatah seorang, jangan ada hendak hati ini. Nang kali ini hendak pas kada ada jatahnya kalau sakit hati. Nah, hendak lawan itu bukan jatah kita. Nah, jadi Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ya Allah, palingkanlah hatiku dari sesuatu yang telah kamu palingkan dia daripadaku. Nah, yang keempat, kewajiban kita
terhadap iman tadi, yajibu 'alaika ridha bima qaddarahullah wa muqabalatuhu bima huwa matlub. Wajib atas engkau ridha dengan yang ditakdirkan Allah dan membetulinya, menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Karena kita setiap hari ini selalu dihujani oleh takdir. Kada henti-hentinya. Sedetik pun kada lepas daripada takdir. Dan takdir yang kita terima dari Allah ini kada lepas daripada empat macam. Yang pertama nikmat. Adalah kita nang lepas daripada nikmat hari-hari. Orang dalam penjara itu dia ada nikmatnya. Nikmat. Yang kedua bala. Setiap hari kita pasti menerima bala. Yang ketiga taat. Taat kepada Allah. Yang keempat maksiat. Nah, ini takdir Allah yang selalu datang kepada kita. Kita ditakdirkan dapat nikmat, ditakdirkan dapat bala, ditakdirkan kawa melakukan taat, ditakdirkan melakukan maksiat. Nah, kita wajib ridha dan menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut. Kita hari ini dapat nikmat dari Allah. Karena takdirnya demikian, kita wajib ridha. Membetulinya adalah syukur. Jadi setiap hari kita kada bersyukur. Setiap hari kada bersyukur. Karena itu yang dituntut Allah kepada kita, membetuli nikmat yang diterima. Takdir nikmat ini selalu ada kepada kita. Jadi syukur. Yang kedua bala. Bala itu selalu ada. Wajib kita ridha dengan bala itu. Dan menyikapinya bisabri alaih, dengan sabar atasnya. Nah, jadi sabar ini wajib juga setiap hari kita lakukan. Yang ketiga taat. Kita melakukan taat, kita ridha. Ditakdirkan Allah melakukan taat. Dan kita wajib zikrul minnah. Kita wajib mengingat jasa Allah, nikmat Allah, pemberian Allah, pertolongan Allah kepada kita. Jadi kita berbuat taat itu nang kita ingat apa? Taufik Allah. Karena taufik Allah kita mampu berbuat taat ini. Nah, kita berbuat taat ada zikrul minnah, mengingat itu, ingat bahwa kita ini mampu berbuat taat ini karena ditolong Allah, dibantu Allah, diberi taufik oleh Allah. Yang keempat maksiat. Nah, kita ditakdirkan hari ini maksiat, kita ridha dengan takdir itu. Ridha dengan takdir maksiat. Nah, menyikapinya dengan kembali dan tobat kepada Allah pauran bersegera. Nah, jadi 4 hal itu termasuk dalam kandungan antu'mina, bahwa kamu beriman bil qadar, dengan takdir khairihi wa syarrihi. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita beriman dengan takdir, iman kita dengan takdir ini asalkan bujur-bujur akan membuahkan banyak manfaat, membuahkan banyak buahnya. Oleh para ulama disebutkan samaratul iman bil qadar, buah iman dengan takdir itu pertama al-itminan, tenang. Tenang. Hidup tenang. Artinya kada gelisah.
apalagi stres. Orang stres, orang kebanyakan pikiran tuh orang kada beriman dengan takdir. Samuan asa seorang mau urusinya, samuan asa seorang na menanggungnya, akhirnya stres. Padahal jakanya beriman dengan qadar ini, beriman dengan takdir ini, hidupnya akan itminan, tenang. Yang kedua, at-tawakkul. Orang yang beriman dengan takdir, hidupnya penuh dengan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, ada mutaubih li khalqillah, kada mau mencela, kada mau meniwas lawan makhluk Allah. Anas bin Malik berkata, aku 10 tahun berkhadam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun berkhadam, kada pernah Nabi itu meniwas aku. Kan apa ikam ka ini? Maka aku suruh jangan. Nah, kada mau Nabi ka itu. Kada pernah Nabi berkata, kenapa ikam ka itu? Maka aku tangati. Nah, kalau kita beriman dengan takdir, kada ada istilah meniwas, menyalahkan makhluk Allah. Dan yang keempat, buah kita iman dengan takdir adalah ighlaqu babi syaitan bi'in walau, mengunci, menutup pintu syaitan. Syaitan ini suka mewaswisi hati kita dengan jikalau, andai kata, umpama. Nah, itu pintu syaitan. Ikam pang jalan situ, jaka ikam jalan sana, apa lain tuh kisahnya. Nah, ikam jalan sini sunyi, banyak nang jahat. Makanya ikam kerampukan tuh. Ikam jalan sini, jaka ikam jalan sebuting sana, nah gak ada apa-apa situ. Nah, itu jaka. Ini orang yang kada beriman dengan takdir. Kalau kita percaya dengan takdir, pintu itu tertutup. Nabi pun melarang, Nabi jangan diucapkan lau-lau atau jikalau itu, karena itu membuka ruang bagi syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Jikalau bahwa bagi salah seorang mereka itu seperti gunung Uhud emas, bisi gunung Uhud tapi emas, disumbangkannya emas itu, Allah kada akan menerima sumbangannya itu sebelum dia beriman dengan takdir. Jadi beriman dengan takdir. Nah, kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah dalam hikmah yang ketiga ini, sawabiqul himam, bahwasanya himmah yang cepat atau kuatnya cita-cita seseorang, la takhriqu aswaral aqdar, tidak akan bisa merubik takdir. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun doa kita, bagaimanapun tawajuh kita, kada akan bisa berhasil kalau itu bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti beliau ini menghimbau kita untuk menjauhi sebab, bukan berarti demikian. Tetapi yang ingin beliau tekankan adalah bahwa mengembalikan sesuatu itu kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita berusaha, silahkan kita berdoa, silahkan kita tawajuh, tapi ujungnya kita mesti ingat bahwa semua itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian hikmah yang keempat, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير